Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tersangka korupsi pengelolaan sampah di Tangerang Selatan bertambah, Kepala Bidang Kebersihan dijebloskan ke penjara. Penipuan modus lelang pengadaan mebeler Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, 2 tersangka ditangkap Polda Banten. Ratusan calon jamaah haji Lebak mengikuti bimbingan manasik. Inilah rekaman CCTV saat pelaku pencurian kendaraan bermotor mengambil kendaraan dinas milik anggota Polsek Cikande pada Senin dini hari 31 Maret lalu. Motor dicuri di selasar masjid di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Menyadari motor dinasnya hilang, anggota Babin Kamtibmas langsung berkoordinasi dengan Kapolsek Cikande dan menerjunkan anggota tim reserse. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi pun langsung bergerak dan menangkap pelaku di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak. 3 pelaku yang merupakan satu jaringan ini terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha kabur saat dimintai menunjukkan barang bukti hasil kejahatan. Komplotan ini sudah beberapa kali mencuri di wilayah Bogor, Tangerang, dan Kabupaten Serang. Pelaku nekat mencuri motor milik salah satu anggota Polri karena dendam. Banyak teman-teman sesama pelaku curanmor ditangkap anggota Polres Serang. Akibat hujan deras yang melanda kota Serang, tembok pembatas salah satu perumahan ambruk akibat tidak kuat di bagian pondasi. Tembok pembatas perumahan Fulvian tidak kuat menahan debit air yang deras sehingga menyebabkan tembok pembatas roboh. Akibatnya menimpa pesantren Al-Abqori di Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Tembok setinggi lebih dari 2 meter ini pun menimpa 2 ruangan yang berada di salah satu pesantren hingga mengalami kerusakan parah. Ruangan tersebut biasa digunakan sebagai ruang kelas dan ruang multimedia. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas santri di dalam ruangan tersebut. Setelah kejadian, pihak pesantren untuk sementara tidak mempergunakan ruangan tersebut hingga adanya perbaikan. Selain merusak bangunan, beberapa peralatan milik pesantren juga mengalami kerusakan. Seorang anggota Polsek Cisauk, Tangerang Selatan diduga melecehkan seorang wanita. Rekaman video saat suami korban yang mengamuk kemudian menjadi viral di media sosial. Dalam video yang beredar, suami korban terus memarahi polisi berpangkat Aibtu dengan inisial S. Pria tersebut menuduh pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap istrinya yang berprofesi sebagai penjaga warung kopi di Jalan Raya Puspite, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Pasca peristiwa tersebut, polisi mengatakan jika benar peristiwa tersebut terjadi, telah memohon maaf serta menyesal telah menciderai hati masyarakat. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi polisi untuk berbuat lebih baik ke depan. Sedangkan polisi tersebut saat ini sudah dalam penanganan divisi Propam. Sebuah kios yang dijadikan usaha warung makan di Jalan Raya Temu Putih, Kota Cilegon, rusak berat setelah tabung gas LPG yang digunakan untuk bahan bakar memasak meledak. Tim pemadam kebakaran bersama warga setempat langsung melakukan pendinginan di lokasi meledaknya tabung gas LPG. Ledakan terjadi pada saat pemilik warteg sedang memasak di dapurnya. Akibat kerasnya ledakan, kondisi kios porak-poranda. Kobaran api yang cukup besar juga sempat muncul dari lokasi kejadian dan sempat membuat warga panik. Namun api kemudian berhasil dipadamkan setelah warga bersama petugas menyemprotkan apa. Diduga ledakan tersebut terjadi karena gas LPG yang tersambung pada regulator mengalami kebocoran sehingga membuat bahan bakar gas meledak dan melukai 4 orang yang ada di lokasi tersebut. Keempat korban adalah suami, istri, anak, dan seorang yang ikut membantu memasak. Keempatnya langsung dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran besar terjadi di dalam PT Budi Teksindo di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Pabrik yang memproduksi tekstil tersebut ludes terbakar.
Api dengan cepat membesar karena bangunan yang terbakar merupakan gudang bahan baku kapas yang mudah terbakar. Saat kejadian, sejumlah karyawan masih bekerja di dalam pabrik. Saat mengetahui adanya kebakaran, karyawan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun api gagal dipadamkan. 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Luasnya bangunan gudang dan banyaknya tumpukan bahan baku yang terbakar menyulitkan petugas melakukan proses pemadaman. Petugas damkar juga terkendala sulitnya air di sekitar lokasi sehingga menghambat pemadaman. Sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi.